Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dalam perbincangan dari meja redaksi Forum News Network membaca berita di balik berita dalam program Off the Record FNN. Tapi tidak seperti biasa, hari ini saya eh, akan mengajak Anda ngobrol sendirian saja ya, bersama Anda ya, karena partner saya, Mbak Agi Beta, hari ini kurang sehat badannya. Karena Mbak Agi sebenarnya sudah sejak beberapa hari yang lalu dinyatakan positif COVID. Kalau kemarin Anda masih melihat Mbak Agi berbincang ngobrol dengan saya, itu sebenarnya Mbak Agi sudah positif COVID. Dan hari ini kelihatannya mungkin Mbak Agi izin dulu, tidak menemui Anda, tidak ngobrol bersama saya. Jadi mohon doa dari Anda semua agar Mbak Agi dan keluarganya itu segera diberi kesembuhan, beri kesehatan, dan jangan lupa saya mengingatkan pada Anda, kan kemarin juga Mbak Agi juga mengingatkan Anda semua bahwa ini angka penularan COVID itu kembali meninggi ya. Jadi hati-hati, dan diperkirakan pada akhir November ini puncaknya penularan COVID. Saya nggak tahu, saya udah lupa gelombang berapa nih, karena kayak seperti gelombang naik turun begitu ya. Tapi tetap saja bahwa jangan lengah dan menganggap bahwa COVID sudah berlalu, karena sekarang ternyata banyak sekali angka penularan makin meningkat, dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di beberapa negara lain juga terjadi seperti itu, di Australia, bahkan juga di Cina, itu di Wuhan itu juga sempat kembali ada gelombang COVID datang. Dan sekarang di Indonesia juga seperti itu, meskipun tentu saja angkanya tidak setinggi seperti kita COVID beberapa waktu yang lalu, tapi tetap saja hati-hati, karena bisa saja itu Anda yang tertular dari penyakit COVID itu. Nah sekarang mari kita ngobrol. Ini ngeri-ngeri sedap ini, soal berkaitan dengan mimpi Presiden Jokowi dan juga bersama dengan Menko Marifest Luhut Panjaitan itu agar Elon Musk, ini pemilik pabrik mobil Tesla itu dan salah satu orang terkaya di dunia, itu mau segera membangun pabrik mobilnya di Indonesia. Dan kelihatannya ini mimpi itu makin jauh ya. Saya nggak mau menyebutnya sebagai mimpi kesiangan, tapi mimpi Pak Jokowi dan Pak Luhut itu kelihatannya sementara ditunda deh gitu ya. Karena Elon Musk itu sekarang ini baru saja itu kabar terbaru menyebutkan Korea Selatan itu berada dalam daftar calon teratas untuk perusahaannya membangun pabrik ya. Dan Mas ini membuat pernyataan itu dalam program panggilan video dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol itu hari Rabu tanggal 23 November 2022. Dan ini itu berarti kemarin ya. Dia mengatakan bahwa perusahaannya berencana untuk meningkatkan kerjasama dengan Korea Selatan dalam rantai pasokan. Itu statement dari Elon Musk yang dilansir oleh kantor Presiden Korea Selatan Yoon. Mas mengatakan ini, ya dia menganggap Korea Selatan itu sebagai salah satu kandidat teratas dan akan membuat keputusan setelah meninjau kondisi investasi di negara lain, termasuk kualitas tenaga kerja, tingkat teknologi, dan infrastruktur produksi. Jadi memang ini belum ada keputusan untuk membangun di Korea Selatan, tapi sudah masuk dalam daftar teratas. Ya kalau dalam daftar teratas ini kan sebenarnya potensinya Korea Selatan untuk mendapat investasi dari perusahaan emas ini sekarang ini paling tinggi lah gitu, dan tidak disebutkan di mana posisi Indonesia itu. Selain Indonesia kan India juga itu mengincar atau sedang merayu lah agar Elon Musk itu menanamkan investasinya di negara mereka masing-masing. Yoon ini Presiden Korea Selatan ya, menyatakan dalam diskusi bahwa dia akan mereformasi peraturan yang tidak masuk akal dan menghambat investasi oleh perusahaan teknologi global. Presiden Yoon menambahkan pemerintah akan terus berupaya menarik investasi dari perusahaan teknologi tinggi yang meningkatkan daya saing negara ginseng tersebut. Jadi ini banyak sekali ya negara-negara yang mengiming-imingi pada Tesla untuk bangun pabrik di negaranya. Padahal kita tahu juga ya Korea Selatan ini kan sudah punya juga produk mobil listrik ya, ini Hyundai. Bahkan pemerintah Indonesia mengklaimkan Hyundai akan membangun pabriknya itu di Batang, di Batang, Jawa Tengah. Dan kemarin dalam gelaran G20 itu banyak sekali kendaraan-kendaraan listrik dari Hyundai yang digunakan oleh panitia KTT G20 yang digunakan oleh para kepala negara. Nah,
klaim dari kantor kepresidenan Korsel itu, saya kira tadi saya sebutkan ya itu bisa menjadi kabar buruk bagi Presiden Jokowi, sebab ini baru beberapa hari berselang itu Presiden Jokowi itu masih sangat pede bahwa Tesla akan membangun pabriknya di Indonesia. Keyakinan Presiden Jokowi tersebut disampaikan itu dalam wawancara, dalam kutipan wawancara dengan The Economist, dan itu diunggah dalam akun Instagram @jokowi. Saya meyakini Tesla akan membangun pabrik baterai dan industri mobil di Indonesia. Itu kata Pak Jokowi. Presiden Jokowi mengaku pede Tesla itu akan menanamkan modalnya di Indonesia karena Indonesia bisa menawarkan hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, apa sih yang dimaksud oleh Presiden Jokowi nilai kompetitif dari Indonesia, nilai advantage ketika industri menanamkan atau menanamkan investasi dan bangun pabriknya di Indonesia. Jadi yang dijual oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia adalah salah satu pasar terbesar di Asia. Indonesia itu memiliki pasar besar dan juga pasar Asia yang besar, dan ini opportunity. Itu kata Presiden Jokowi. Jokowi mengklaim pemerintah Indonesia masih berdiskusi dengan Tesla terkait rencana investasi tersebut. Tapi dalam wawancara itu, Jokowi juga tidak menjelaskan secara gamblang sudah sejauh mana pembicaraan investasi itu dengan Elon Musk, CEO Tesla. Jadi beda sekali ya kalau dengan Korea Selatan tadi, Presiden Korea Selatan Yoon, dia pede sekali bahwa Korea Selatan itu berada dalam list teratas, dalam daftar teratas. Sementara Presiden Jokowi tadi hanya menyatakan keyakinannya saja, dan menurut dia sekarang sedang diskusinya terus berlangsung. Nah, ini yang mari kita bahas ya soal diskusi ini, karena kelihatannya diskusinya sudah cukup panjang dan sampai sekarang kok belum ada kabarnya tentang Tesla ini bagaimana nasibnya. Dan ada kecenderungan orang melihat ini kelihatannya, wah ini Indonesia sering diprank oleh Tesla ini. Mari kita runut ke belakang ya. Pada bulan Mei ini tahun 2022, Presiden Jokowi itu sempat langsung berkunjung ke SpaceX di Boca Chica ya di Amerika Serikat itu. Dalam kunjungan tersebut itu Pak Jokowi mengajak Tesla atau Elon Musk untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sekarang saya ke sini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Saya kira dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia, dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia. Dan kunjungan Presiden Jokowi ini merupakan kelanjutan setelah sebelumnya Menko Marinvest Luhut Panjaitan kan juga bertemu dengan Elon Musk. Kalau Anda masih ingat, ini kunjungan Pak Luhut itu pada bulan April ya. Jadi April berkunjung dan kemudian Mei langsung Pak Jokowi sendiri yang datang ke Amerika Serikat. Pada waktu itu Luhut itu datang bersama sejumlah pengusaha Indonesia ya, dan dia tidak di Boca Chica tapi dia menemuinya di pabrik Tesla di Austin, Amerika Serikat. Nah, pertemuan soal Pak Luhut dengan Elon itu pada waktu itu diunggah oleh Anindya Novian Bakri. Ini CEO dan Presiden Direktur PT Bakri Brothers yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Jadi memang Pak Luhut pada waktu itu mengajak sejumlah pengusaha, dan salah satunya adalah keponakannya Pak Luhut ya, yang jadi salah satu sekarang ini salah satu petinggi di perusahaannya Pak Luhut, jadi Tobabara, ini Pandu Sahrir. Dan dia ini kan juga ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara, seingat saya ya, si Pandu Sahrir ini. Jadi lewat akun Instagramnya, Instagram pribadi nih ya, pada waktu itu Anindya menceritakan isi pertemuan bersama antara Pak Luhut bersama dengan pengusaha Indonesia dengan Elon Musk. Alhamdulillah mendapat kesempatan bertemu dengan Elon Musk, mendampingi Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan bersama tim Marves, Duta Besar Rosan Roslani, dan beberapa teman pengusaha di Gigafactory Tesla yang terbaru. Itu kata dia dalam kurung luasnya 1.000 hektar di Austin, Texas. Dalam Instagramnya, Anindya Bakri mengatakan tujuan pertemuan adalah untuk meyakinkan Tesla agar dapat menjajaki kerjasama dengan Indonesia perihal penyediaan dan pemrosesan nikel sebagai bahan baku membuat baterai sel yang berlandaskan ESG. Nah, ini penting nih ESG ini. Apa sih ESG itu? ESG itu adalah environment, social, dan government yang baik dan berkelanjutan. Jadi
ini ada prinsip-prinsip bahwa sekarang ini perusahaan-perusahaan dunia itu kalau membangun dia mesti mempertimbangkan lingkungannya, bagaimana dan sosialnya, dan juga yang paling juga tidak kalah pentingnya itu bagaimana governance-nya. Apakah telah menerapkan good corporate governance atau tidak? Ini jadi soal yang serius ya. Pada waktu itu seperti dikatakan oleh Anidia Bakri, mereka mendapatkan tur langkah dalam pabrik mobil dan baterai Tesla. Luar biasa pengaturan supply chain-nya yang efektif dan rapih di pabrik Tesla, kata tambah Anin. Anda masih ingat ya, kehadiran Luhut itu mengundang satu kelucuan ya, karena setelah kunjungan gitu akun Twitter resmi dari Tesla itu mencuit bahwa Elon Musk itu baru saja bertemu dengan Perdana Menteri atau baru saja bertemu dan mendapat kunjungan dari Perdana Menteri Indonesia. Jadi bukan hanya, saya kira ini pasti bukan olok-olok. Kalau di Indonesia orang mengolok-olok Pak Luhut itu sebagai Perdana Menteri karena memang perannya yang begitu besar ya, bahkan jauh lebih berperan dibandingkan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sampai bulan Juli, seingat saya saja itu Pak penugas yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Luhut itu ada 27 penugasan. Saya tidak tahu kalau sudah ada penambahan lain lagi. Jadi memang Pak Luhut itu berkuasa sekali dan punya peran yang luar biasa dalam pemerintahannya. Kelihatannya Pak Jokowi tidak bisa menjalankan pemerintahan nanti tanpa Pak Luhut gitu ya. Karena itu di Indonesia dia disebut sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau Tesla pada waktu itu saya kira akun atau admin dari Tesla mungkin mereka nggak tahu. Dia mungkin melihat wah ini orang sangat berkuasa sekali di Indonesia dan berarti ini dia Perdana Menteri karena ada presidennya. Kira-kira begitu ya mungkin yang dibayangkan atau dipahami oleh admin dari Tesla ini. Sementara pertemuan dengan Presiden Jokowi yang terjadi sebulan berikutnya itu pada bulan Mei, yang diingat oleh publik itu adalah tampilan dari Elon Musk ya. Dia tetap nyentrik menggunakan t-shirt yang digambarkan oleh media seharga 400.000 perak. Sementara itu Pak Jokowi ya tetap menggunakan baju kebesarannya seragam hitam putih. Ini untung ya Pak Jokowi hanya menggunakan seragam hitam putih, tidak menggunakan jas yang lengkap gitu. Karena kemudian netizen itu membanding-bandingkan dengan pakaian yang dikenakan oleh Elon Musk ketika bertemu dengan kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara lain. Ketika bertemu dengan Luhut dan rombongan yang mengenakan waktu itu Pak Luhut dan rombongan itu mengenakan pakaian formal ya, jas tanpa dasi. Dan Musk malah tetap dengan pakaian kebesarannya atau t-shirt atau kaos oblong ya. Dan kemudian netizen ini namanya dasar netizen ya, sangat jeli. Kemudian membandingkan ketika Elon Musk itu menerima kunjungan dari PM India Modi, itu pada waktu itu datang juga berkunjung ke pabrik Tesla. Ya, Elon Musk pada waktu itu menggunakan pakaian formal ya, jas tanpa dasi. Nah, sementara ketika kemudian dia bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dia malah menggunakan jas dan dasi dengan lengkap. Tapi memang waktu itu dia datang bertandang ke istana Presiden Turki. Tampaknya mungkin ada standar semacam itu. Tapi kalau dengan Modi tadi kelihatan sekali bahwa Modi itu datang berkunjung ke pabrik Tesla juga. Jadi sama dengan Pak Jokowi. Jadi mungkin maksud dari para netizen itu membandingkan bahwa dari situ saja orang melihat bagaimana cara dari Elon Musk menghormati para tamunya. Mungkin atau kalau kita lihat dari sisi yang positif, mungkin jangan-jangan malah Elon Musk menganggap kalau dengan Pak Luhut dan Pak Jokowi itu friend. Jadi cukuplah pakai kaos oblong gitu. Beda kalau dengan ketemu dengan Modi ataupun dengan Presiden Turki Erdogan, mungkin masih ada handicap secara personal. Jadi dia harus menggunakan pakaian yang lebih lengkap. Saya tidak tahu mana fakta yang sebenarnya. Tapi ini lagi-lagi memang soal persepsi dan juga impresi orang ketika melihat orang. Jadi orang kadang-kadang memang melihat bagaimana kita menghormati seseorang itu dari pakaian yang kita pakai. Dan juga kan peribahasa menyebut jua what you wear gitu ya. Setelah kunjungan Luhut dan Presiden Jokowi itu muncul berbagai klaim dari pemerintah. Dari Pak Luhut, dari Pak Jokowi bahwa Tesla itu akan segera membangun pabriknya di Indonesia. Semula itu Pak Luhut menyebut dia melobi Elon Musk itu untuk membangun pabriknya di kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Pemerintah kan sekarang ini sedang bermimpi membangun sebuah kawasan industri hijau yang terbesar di dunia, gitu katanya di Kaltara. Dan Pak Jokowi pada waktu itu sudah meninjau dari udara gitu, dan
Kemudian diketahui bahwa ternyata lahan itu, entah sengaja atau tidak ini, ternyata sebagian besar lahannya dimiliki oleh Garibaldi Thohir, kakak kandung Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Dan pada waktu itu Pak Luhut berkomentar, ya ini apa ya, keberuntungan lah, nasib baik dari Erick Thohir. Ternyata kok kemudian Pak Jokowi melihat dari udara dan tertarik dengan lokasi itu, dan kemudian lokasi itu dipilih, dan ternyata itu lahan itu dimiliki oleh Garibaldi Thohir. Anda bisa punya penilaian sendiri apakah fakta memang seperti itu atau sebenarnya sudah memang disiapkan dan dipilih lokasi itu baru kemudian ditunjukkan kepada Pak Jokowi. Nah, rencana itu tidak jelas, tapi kemudian setelah itu dikabarkan, ada kabar terbaru, Tesla itu akan membangun pabriknya di Batang, Jawa Tengah. Seperti kita ketahui, pemerintah kan sedang membangun kawasan industri di Batang, Jawa Tengah, dan pada waktu itu pernah ditinjau oleh Presiden Jokowi. Kepastian produsen mobil listrik Tesla itu akan membangun pabrik di Batang, Jawa Tengah itu ditegaskan oleh Menteri Investasi dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Dia memastikan bahwa perusahaan Tesla bakal masuk ke Indonesia tahun ini. Itu waktu itu dia bicaranya pada bulan Mei. Bahlil itu menyatakan ketika dia usai membuka acara Road to G20 atau Road to G20 Investment Forum di Hotel Alila Solo. Dan dia memulai itu penjelasannya mengenai Kabupaten Batang yang bakal menjadi pusat kawasan industri besar. Jadi ini akan menjadi yang terbaik di Indonesia, itu klaim dari Bahlil. Dan di sana akan ada perusahaan-perusahaan besar seperti LG, Foxconn, Tesla pun insya Allah akan masuk ke sana dan beberapa perusahaan lain. Itu pada tanggal 18 Mei 2022. Jadi ini tak lama setelah kunjungan Pak Jokowi ke Tesla ya. Keseriusan Tesla akan membangun pabrik di Indonesia itu juga sudah berkali-kali disampaikan oleh Menko Luhut. Dia bahkan menyebut tim Tesla itu sudah berada di Indonesia dan secara intensif berdiskusi dengan timnya di kantor Menko Marinvest. Beberapa staf di kantor Pak Luhut yang dihubungi media juga mengakui mereka memang tengah berdiskusi dengan tim Elon Musk. Namun apa materi pembicaraan mereka tidak bisa membukanya katanya karena keterikatan kesepakatan untuk tidak membuka informasi yang tengah mereka bicarakan. Berbagai klaim, bahkan klaim terbaru Jokowi dengan The Economist yang terjadi beberapa hari lalu itu membuat media jadi bertanya-tanya, ini benar nggak ini? Jangan-jangan Pak Jokowi itu terkena prank ya dari Elon Musk. Karena tidak ada kepastian dari Elon Musk untuk segera berinvestasi di Indonesia ya. Dan ini kan kita masih ingat bagaimana Pak Luhut itu pernah menyatakan kejengkelannya, bahkan dia sempat menyatakan kekesalannya kepada Elon Musk itu karena menurut dia ini terlalu mendikte. Ini menarik ini nanti bahasan kenapa yang disebut terlalu mendikte. Tapi saya menduga ini berkaitan dengan ESG tadi, environment, social dan government yang menjadi prinsip yang dianut oleh Elon Musk dan juga berupa perusahaan-perusahaan besar dunia lainnya. Semua mau mendikte. Saya bilang, hey, you can do this, kata Pak Luhut. Today is different. Kita harus sama. Saya bilang, kamu nggak bisa begitu. This country is not banana republic. This country is great country, kata Pak Luhut. Ini asik ini. Pak Luhut menggunakan istilah banana republik. Banana republik ini kan mengacu pada negara ala-ala gitu ya. Dan karena itu Indonesia negara besar. Jadi kata Pak Luhut, kamu nggak bisa melakukan seperti itu ke Indonesia. Kamu nggak bisa mendikte kita. Dan kata Pak Luhut pada waktu itu dalam penjelasannya kepada media, dia mengaku mempersilahkan Tesla untuk berinvestasi dan dalam produksi baterai litium di tanah air. Ini jadi bukan soal mobil Tesla ya. Tapi waktu itu Luhut menyatakan kalau Indonesia itu sudah ada kesepakatan dengan perusahaan Cina ya, ini Contemporary Amperex Technology and Co Limited, CATL gitu, dan perusahaan Korea Selatan LG. Wah, ini kelihatannya call tinggi ya Pak Luhut ke Elon Musk ini. Ketidakjelasan Elon Musk terhadap pemerintah Indonesia itu kan juga semakin terakhir ini kelihatan sekali ketika dia berencana datang ke Indonesia itu bersamaan dengan gelaran KTT G20 di Bali pada pertengahan bulan kemarin. Dia akan menjadi pembicara dalam salah satu dalam side event yakni B20 Summit. Tapi ternyata kemudian dia batal dan akhirnya hanya berbicara via Zoom. Padahal waktu itu menurut Pak Luhut mereka akan ada pembicara di luar forum B20 tadi, akan ada pembicaraan dengan Pak Luhut berkaitan dengan bagaimana kelanjutan dari investasi Tesla di Indonesia. Namun waktu itu Pak Luhut menyatakan walaupun dia batal datang, Elon Musk itu akan datang kembali ke Indonesia pada bulan Desember. Jadi bulan depan ya.
Dia kata Luhut dia akan datang sendiri. Maksudnya datang sendiri itu khusus untuk bicara soal investasi, ini tidak ada kaitannya dengan forum-forum seperti KTT G20 atau B20 tadi. Nah, di tengah maju mundurnya rencana investasi Elon Musk ini yang kayak undur-undur ya, tiba-tiba saja muncul kabar Elon Musk itu menempatkan Korea Selatan dalam daftar teratasnya untuk membangun pabriknya. Jelas ini merupakan pukulan berat bagi pemerintah Indonesia, khususnya Pak Luhut dan Pak Jokowi. Mengapa Elon Musk itu terkesan hanya memberi harapan palsu ya, PHP, atau kata media ngeprank Pak Jokowi dan Luhut? Diduga ini ada sejumlah pengamat yang ini berkaitan dengan tadi semangat ESG yang dikedepankan oleh perusahaan Elon Musk. ESG atau Environmental, Social, and Governance itu tiga prinsip yang sekarang ini banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan besar di dunia. Elon Musk termasuk di dalamnya. Namun sekarang ini Elon Musk memang lagi tengah uring-uringan, sebel, bahkan murka itu media menyebutnya, karena perusahaannya itu ternyata sejak Mei lalu itu terpental dari daftar indeks perusahaan yang telah menerapkan ESG yang dibuat oleh lembaga pemeringkat Standard & Poor's. ESG sendiri sekarang ini merupakan acuan bagi perusahaan untuk mengadopsi sebagai standar dan prinsip bisnis pro lingkungan hidup serta pembangunan berkesinambungan. Dan itu seperti biasa kalau Elon Musk sebel, dia membuat kicauan di Twitternya yang menyatakan bahwa Exxon mendapat peringkat 10 besar terbaik di dunia untuk lingkungan sosial tata kelola atau dalam kurung ESG oleh Standard & Poor's 500. Sementara Tesla tidak masuk daftar. ESG adalah penipuan, itu telah dipersenjatai oleh pejuang keadilan sosial palsu. Itu kecam dari Elon Musk. Ini kalau kita kutip dari electricvehicle.com, Tesla itu dikeluarkan dari indeks S&P 500 ESG itu karena berdasarkan laporan tersebut Tesla itu tertinggal dari banyak perusahaan multinasional lainnya dalam menerapkan prinsip ESG yang sangat luas dan komprehensif. Indeks itu pun menghapus sejumlah perusahaan sebenarnya Berkshire Hathaway, kemudian Johnson & Johnson dan Meta dari daftar. Jadi bukan hanya Tesla ya, tapi ini rupanya membuat Elon Musk sangat terganggu karena dia memang sangat concern dengan soal ini. Makanya kemudian inilah dia diduga yang menjadi handicap mengapa kemudian Elon tidak segera memberikan kepastian atau bahkan tidak memasukkan Indonesia dalam daftar list calon negara-negara tempat dia berinvestasi. Kita tahu kan pemerintah Indonesia saat ini itu banyak dikecam karena penerapan ESG yang buruk. Udahlah, Anda tahu, Anda bisa googling sendiri apa saja itu, termasuk aktivis lingkungan kita, kemarin juga Greenpeace itu kan mengecam food estate dan sebagainya, belum lagi soal pabrik kelapa sawit yang juga dianggap banyak sekali melanggar konflik agraria di Indonesia. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang membelit di Indonesia, dan orang-orang seperti Elon Musk yang sangat concern dengan ESG ini membuat ini menjadi sebagai catatan buruk ya, sehingga mereka yang mungkin cenderung tidak memasukkan ini dalam list karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Walaupun seperti dikatakan oleh Pak Jokowi tadi, Indonesia itu punya punya daya saing yang luar biasa berkaitan dengan pasar terbesar di Asia tadi. Saya kira ini berkaitan mungkin jumlah penduduk dan juga daya beli. Tapi kan situasi Indonesia dan juga dunia sekarang sedang sangat buruk ya, dan daya beli rakyat juga sedang menurun. Nah, berkaitan dengan tambang dan pabrik nikel itu sekarang ini memang sedang jadi isu yang hangat di Indonesia ya. Ini munculnya sejumlah gugatan dari aktivis, ekonom, bahkan juga dari anggota DPR. Jadi sekarang ini yang paling banyak disoroti adalah perusahaan Cina di tambang-tambang dan pabrik nikel di Indonesia. Bahkan saking berkuasanya perusahaan-perusahaan Cina ini, saya pernah mengobrol dengan salah satu pemilik tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Ini kebetulan dia juga mantan keluarga petinggi Indonesia gitu, dan dia menyatakan bahwa untuk menjual nikel tambang mereka itu pun mereka mesti tunduk pada harga yang ditentukan oleh perusahaan-perusahaan smelter Cina ini. Jadi Cina itu sekarang sudah menjadi semacam kartel di Indonesia dan bisa mendikte pengusaha-pengusaha Indonesia. Itu bayangkan, itu
situasinya. Jadi saya tidak kaget kalau kemudian sekarang ini banyak sekali muncul gugatan dari aktivis ekonom dan juga anggota DPR. Jadi nggak kaget ya kalau ternyata bahwa kemudian dia bisa membentuk kartel, karena menurut seorang anggota DPR dari Partai Demokrat itu perusahaan Cina di Indonesia, tambang dan perusahaan smelter di Cina di Indonesia itu menguasai 90%. Coba bayangkan 90% dikuasai oleh mereka. Ini digugat ketika dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada awal pekan ini. Kita memang betul apa yang disampaikan rekan kita tadi dari fraksi Partai PKB, jangan terlalu pede kita persoalan nikel ini. Kenapa? Penggunaan litium itulah yang paling utama yang harus kita pikirkan, Pak Menteri. Bagaimana kita memproduksi litium? Sekarang ini kita bilang ada larangan ekspor bahan mentah. Tetapi kenyataannya, mohon maaf nih, benar atau tidak kalau di check and recheck, check and balance ya, betul apa enggak, itu proses nikel ini ekspornya besar-besaran sebetulnya terjadi. Cina itu punya pendapatan 450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia. Kenapa kita tidak menikmati uang itu? Ternyata uang itu bisa dinikmati Cina. Nah, sementara ya saat ini Pak Menteri, Tesla itu sudah merancang sebuah produk litium menggunakan bahan baku besi. Jadi kita jangan terlalu pede, jangan terlalu yakin ya seolah-olah kita akan jadi wah tapi besok kita jadi weh. Iya. Kita bicara wah tapi besok kita jadi weh. Digigit jariin kita sama orang luar negeri. Malu dong lo katanya. Nah ini kita jangan terlalu pede di situ. 90% tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai Cina, Pak Menteri. Dikuasai Cina. Bahkan ini benar atau tidaknya, pajaknya pun itu dibebaskan 30% atas pembebanan pajaknya. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Yang ada sebuah kebijakan-kebijakan yang aneh, sampai ke pajak pun bisa dikurangi 30% dari hasil tambang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Cina. Nah ini kan sebuah konsumsi publik hari ini. Sementara perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan-perusahaan berbumi itu banyak tersingkirkan sekarang. Izin-izinnya dicabut. Izin-izin mereka banyak dicabut. Coba Pak Menteri perhatikan juga. Pengusaha-pengusaha lokal kita. Jangan kita mati di lubung padi. Orang Indonesia sendiri tidak bisa mengelola tambang nikel. Kan lucu. Kok dikuasai 90% oleh Cina untuk tambang, smelter, sementara kita yang orang pribumi tersingkir untuk kegiatannya hal tersebut. Sementara tanah yang dipakai itu rata-rata tanah rakyat. Pengamat ekonomi, atau saya nyebutnya sebagai ekonom kritis, Faisal Basri, itu malah menilai Indonesia itu telah mengalami kerugian yang besar di sektor pertambangan. Itu tadi ya karena penguasaan Cina tadi. Ini bukan kaleng-kaleng. Kata dia, jumlahnya pun menurutnya sampai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Misalnya begini, dia menyatakan potensi kerugian negara akibat adanya perbedaan data ekspor. Ini kacaunya di situ ya Cina. Ini jadi gimana mau dapat ISG ya kita. Karena dari data ekspor itu saja itu pasti Cina itu terbiasa manipulatif ya. Dan di kita juga seperti itu. Jadi data ekspor dari negara ini misalnya disebutkan di Indonesia catatan ekspor dari negara tujuan ekspor. Dia mencontohkan tahun 2020 pemerintah itu sudah melarang ekspor biji nikel atau nikel ore. Dan data Badan Pusat Statistik menurutnya juga mencatat tidak ada ekspor dengan kode HS 2604 nikel ore. Yang juga dilarang itu konsentrat ya. Dan namun ini anehnya kata dia di Cina itu justru tercatat impor biji nikel dari Indonesia. Jadi bagaimana orang katanya pemerintah melarang kita, tidak ada, BPS tidak mencatat sama sekali ada ekspor nikel ore dan konsentratnya, tapi di Cina itu ada catatan bahwa mengimpor dari Indonesia. Emang ini siluman yang membawa impornya ke Cina ini, atau berarti kalau begitu itu namanya selundupan ya. Faisal Basri ini nggak main-main karena dia mengutip ini, General Custom Administration of China itu mencatat tahun 2020 lalu ada 3,4 juta ton HS 2604 impor dari Indonesia
dengan nilai lebih tinggi dari tahun 2014, yakni itu sebesar 193,6 juta US dollar. Itu Faisal Basri menyatakan itu dalam core media discussion waspada kerugian negara dalam investasi pertambangan. Itu tanggal 12 kemarin, bulan 10 ya, 2021 bulan kemarin. Jadi kalau dihitung-hitung oleh Faisal Basri dengan kurs 14.577 pada tahun tersebut, menurutnya nilainya itu bisa mencapai sekitar 2,8 triliun. Dari sini saja kita sudah bisa menghitung potensi dari kerugian negara. Jika pemerintah punya niat untuk menghitung kerugian negara, menurutnya hal ini sangat mudah untuk dilacak, seperti dengan melakukan penghitungan berapa jumlah produksi smelter, kebutuhan normal, dan apakah smelter membeli lebih banyak. Lalu harus dipastikan juga smelter itu membeli untuk kebutuhan produksi di smelter di dalam negeri atau ada dijual ke luar negeri alias ekspor. Dari sini menurutnya bisa dihitung dan dijumlahkan. Kalau pemerintah punya niat, itu gampang melacaknya. Lacak saja, hitung saja produksi smelter berapa, kebutuhan normal, dia beli lebih banyak enggak, dia beli untuk proses produksi, atau jangan-jangan ada yang dia jual ke luar negeri. Nanti kita hitung, kita jumlahkan dengan yang lain, itu jelasnya. Faisal Basri memperkirakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja kerugian negara itu sudah sangat besar, bahkan mencapai ratusan triliun. Kalau saya dari awal 5 tahun terakhir kerugian negara sudah ratusan triliun rupiah. Ini saja kan tahun 2020 sudah 2,8 triliun. Faisal Basri mengatakan saat ini telah terjadi tarik ulur kebijakan ekspor biji nikel. Saat ekspor sedang naik, tapi tiba-tiba dilarang oleh pemerintah. Kalau data Indonesia ini nggak ada ekspor, tapi Cina ada, nah tahun 2020 juga terjadi lagi, mengulang data 2015 dan 2016. Di luar kritik tadi, di dunia maya, saya kira Anda juga mendapatkan itu, muncul video dari Faisal Basri yang juga berbicara soal biji nikel dan Cina. Itu videonya itu durasinya 1 menitan, dan ini lagi rame ya, diobrolin di kalangan warganet. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina, bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana, bahkan sudah di sidang kabinet terataskan omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan sekarang ke Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara, Pak Jokowi. Nah, sebelum video Faisal rame ini lebih dulu viral nih kritikan dari mantan wakil presiden Yusuf Kala tentang nikel ini. Jadi Yusuf Kala itu mengungkapkan bahwa mayoritas pekerja industri nikel di tanah air itu didominasi oleh tenaga kerja asing Cina. Nah, ini kan selalu dibantah oleh pemerintah. Data-data resmi menyatakan bahwa tidak seperti itu. Padahal yang dimaksud ini juga tenaga-tenaga ilegal yang jumlahnya jauh lebih besar. Menurut Pak Kala, Indonesia itu adalah salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Namun pekerjaannya mulai dari hulu sampai hilir kebanyakan TKA asal Cina. Jadi Pak JK menyatakan begini, ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua Cina dari daratan sampai tukang las. Itu dikatakan oleh Pak JK dalam peringatan hari ulang tahun ke-70 Kala Group. Itu di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Jumat tanggal 28 November ya. Oktober maksud saya. Nah, seperti biasa kritikan Pak JK itu kemudian dibantah oleh Menteri Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kata dia, enggak betul kalau banyak pekerja asal Cina. Dan juga begitu juga, Kementerian Tenaga Kerja itu selalu memberikan data-data yang berbeda. Katanya angka pekerja dari Cina itu jumlahnya sangat kecil gitu. Tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh para kritikus pemerintah. Dengan berbagai kekacauan di dalam investasi di Indonesia, khususnya nikel yang menjadi bahan baku utama mobil listrik, rasanya tidak terlalu mengejutkan bila benar Tesla akhirnya tidak memilih Indonesia, tapi memilih Korea Selatan. Itu sebagai tempat daftar investasi yang teratas. Ini ngomong-ngomong ya, sebenarnya ini Pak Luhut dan Pak Jokowi yang diprank oleh Elon Musk, atau sesungguhnya kita yang diprank oleh Pak Jokowi dan Pak Luhut,
bahwa Indonesia itu bahwa Elon Musk itu akan berinvestasi di Indonesia dengan mobil listrik gitu. Silakan Anda mikir sendiri dan Anda juga memiliki penilaian sendiri. Saya Hifzul Arif hanya cuma ngajak Anda saja untuk berpikir dengan dengan jernih dan tentu saja dengan akal sehat. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.